untuk melihat atau memantau bagaimana perkembangan terbaru dari ruang rapat utama Mabes Polri atau Rupatama Mabes Polri saat ini. Anda bisa saksikan sejumlah wartawan masih menunggu terkait dengan dimulainya proses gelar perkara kali ini. Informasi yang kami dapat dari reporter kami di sana, Rifa Epomone, mengatakan bahwa perwakilan kuasa hukum, 13 perwakilan kuasa hukum dari pihak pelapor sudah mulai masuk ke dalam ruang rapat utama, sementara 10 orang perwakilan dari kuasa hukum terlapor juga sudah masuk ke Rupatama. Ada beberapa perwakilan dari pihak pelapor seperti FPI. Anda tadi juga menyaksikan bahwa pimpinan dari FPI, Habib Rizik, juga sudah mulai masuk ke Rupatama dan role dia nanti di sana adalah sebagai ahli. Jadi nanti akan ada keterangan ahli yang akan disampaikan oleh Habib Rizik di sana. Kemudian ada juga Forum Anti Penistaan Agama, kemudian perwakilan dari Muhammadiyah, informasi yang kami dapat. Ada juga dari ACTA, Advokat Cinta Tanah Air, kemudian ada juga dari Irna Center. Sementara dari pihak terlapor, sudah ada 10 orang kuasa hukum dari pihak terlapor, dan ini nanti di bawah koordinasi dari Sira Prayuna, yang merupakan ketua di bidang hukum dari pihak terlapor. Kita masih akan menantikan seperti apa pembukaan dari gelar perkara ini yang sejatinya dijadwalkan dibuka pukul 9 waktu Indonesia Barat dan nantinya akan dibuka oleh Kabar Eskrim Mabes Polri Komjen Pol Aridono Sukmanto. Kita akan bergabung pemirsa ke rumah Lembang di Menteng, Jakarta Pusat. Ada rekan Taris Hirziman di sana. Taris, seperti apa kegiatan dari Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama di sana? Ya Rory, saat ini di rumah Lembang banyak sekali warga yang mulai berdatangan, tidak hanya dari Jakarta saja tapi dari juga dari luar daerah begitu datang di rumah Lembang untuk menemui Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kedatangan warga di sini beragam tujuannya, ada yang ingin berfoto bersama ataupun juga ada yang menyampaikan keluhan terkait permasalahan yang dihadapi maupun juga dukungan yang diberikan kepada pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 ini. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan Basuki Jarod, dan saat ini pun kegiatan kampanye ini akan dilanjutkan setelah dari rumah Lembang ini, dari informasi kami dapatkan akan dilanjutkan dengan kegiatan belusukan begitu di sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Namun hal ini sifatnya masih dirahasiakan di daerah mana saja pasangan Basuki dan Jarod ini akan melakukan kegiatan belusukan karena informasi ini bersifat sensitif begitu. Dan saat ini Rory, warga sudah semakin banyak yang datang di rumah Lembang ini untuk bertemu dengan Ahok, dan selanjutnya pun akan mengikuti kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan belusukan. Meski pada saat ini masih menjalani kampanye, pada hari ini memang tidak dijadwalkan, Ahok tidak dijadwalkan untuk mengikuti jalannya gelar perkara terkait kasus Ahok di Mabes Polri saat ini, dan memang hal ini diwakilkan oleh tim advokat dari pasangan Basuki Jarod untuk menghadiri kegiatan gelar perkara di Mabes Polri. Dan untuk selengkapnya, saat ini sudah bersama saya Bapak Ruksi Tompul, juru bicara tim pemenangan Baja. Kita akan tanyakan langsung, Bang Ruth, bagaimana ini? Kenapa Pak Ahok tidak datang ke Baris Krim Mabes Polri untuk menghadiri gelar perkara begitu? Kenapa Pak Ahok Jarod tidak datang? Karena kami patuh kepada hukum. Kemarin kami terima kasih kepada Kapolri, ya, yang mengatakan kami boleh datang dan juga kami boleh tidak datang. Jadi kami memanfaatkan kesempatan lain, yaitu kami di rumah Lembang, udah itu kami akan belusukan. Karena jujur saja, belusukan yang selama ini kami diganggu, masyarakatnya datang ke sini ribuan. Mereka mengundang agar datang ke tempat mereka. Pak, yang datang ganggu-ganggu di tempat kami itu orang luar, orang-orang yang dikendalikan, orang-orang yang disuruh, ya, dan bukan orang-orang lingkungan kami. Karena itulah kami mengajak semua masyarakat, ya, kami tetap akan belusukan, tapi di sini juga karena mereka ingin curhat, ya, dan Ahok sangat memperhatikan keluhan masyarakat. Di sini dari tadi jam 8 pagi sudah datang ribuan, ya, ingin ketemu Pak Ahok. Tapi tadi Pak Ahok ada duka, Profesor Dr. Sarlito kita, beliau ke rumah duka dulu. Tadi sudah berkumpul. Masyarakat yang hadir di sini jujur saja, bukan hanya dari Jakarta, luar Jakarta, bahkan beberapa negara dari luar negeri. Mereka semua pencinta Ahok. Karena itu 10 jari saya sebagai juru bicara tetap memohon kita dukung Pak Ahok. Kami tetap mempunyai tekad satu putaran, insya Allah kami akan menang. Ini kan banyak sekali warga yang datang untuk menemui Pak Ahok begitu ya, menyampaikan aspirasi ataupun berfoto bersama. Lalu terkait pada saat belusukan nantinya nih ya, apakah tidak takut atau mungkin
menghadapi antisipasi apa saja yang dilakukan pada saat belusukan nanti ya, apabila terjadi penolakan begitu? Ya, jadi saya ingatkan kepada polisi sebagai Kamtibmas. Ini undang-undang kaitan pilkada. Siapa yang mengganggu seperti apa yang dikatakan oleh KPU Panwas, ya, nggak usah segan-segan, tangkap mereka. Ya, mereka jelas KTP-nya juga nggak jelas dari mana, apalagi domisilinya. Jadi ini perusuh-perusuh tangkap aja lah. Ya, jangan ganggu. Kami lagi berpesta demokrasi. Bagi kami suara rakyat, suara Tuhan. Kami turun, Pak Ahok, Pak Jarot sudah memberikan bukti-bukti. Kami bagaimana dengan bukti-bukti itu? Kami ingin merebut, memenangkan kembali hati rakyat. Tuhan sudah menunjukkan kami dapat nomor 2, artinya insya Allah Pak Ahok 2 periode. Ini yang kami mohon. Jadi kami siap melayani semua rakyat. Bagi kami menangnya Pak Ahok, menangnya rakyat Jakarta. Lalu untuk kegiatan pada hari ini terkait di Barreskrim ini ada banyak sekali begitu pemeriksaan dilakukan gelar perkara begitu Pak ya. Itu persiapannya apa saja Pak untuk dari tim Baja begini Pak? Ya, tim kami dari Baja ya Basuki Jarot, kami mempercayakan Pak Sera, ketua tim hukum kami, dia yang ada di sana, dan kami mengalir saja. Kami menghormati polisi sangat profesional. Jadi apapun keputusan nanti kami patuh. Kami diajari oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Joko Widodo, Indonesia negara hukum, jadikan hukum panglima. Kami akan taat, patuh dengan semua apa yang akan diputuskan. Jadi kalau memang kami salah, katakan salah, tapi ingat, kalau Ahok memang tidak terbukti, tidak ada penistaan, yang lain saya mohon, mengerti juga. Kan mengatakan memohon minta melalui jalur hukum. Jalur hukum dilaksanakan. Pak Jokowi sangat mematuhi hukum. Jadi nggak usah lagi ada kata-kata lebaran kuda, lebaran apa kek. Ya polisi sudah bekerja, kita hormati polisi kita. Ya. Ya demikian Rory, saat ini Ahok pun sudah selesai melakukan kegiatan kampanye di Rumah Lembang dan rencana akan dilanjutkan dengan kegiatan kampanye belusukan begitu di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan kita akan menanti bagaimana jalannya proses kampanye belusukan ini yang akan dilakukan setelah ini begitu Rory. Kembali ke Anda. Pak Rizky Simana melaporkan langsung dari Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, tempat Ahok menerima aspirasi dari warga Jakarta di sana. Terima kasih. Nah, agar polisi bisa memastikan semua pihak yang ini kasus ini mendapatkan perhatian begitu luas, begitu, memastikan bahwa apapun hasil nanti gelar perkara, apakah dilanjutkan atau tidak, ini bisa meyakinkan semua pihak bahwa polisi sudah netral, independen, bebas dari tekanan. Ya, tadi kan hari ini kita akan menyaksikan tentang gelar perkara yang tertutup, terbuka tadi ya. Terbatas. Tutup buka biar lancar. Jadi pengumumannya tidak hari ini. Jadi Rabu atau Kamis. Rabu atau Kamis. Nah, ada konferensi pers daripada pimpinan Kapolri sehubungan dengan kasus ini, lalu nanti akan dijelaskan. Yang akan dijelaskan tentunya pertama, bahwasanya setelah mendengarkan berita acara pemeriksaan terhadap saksi fakta, terhadap keterangan ahli dan bukti-bukti yang dihadirkan, dan juga setelah melakukan gelar perkara yang dilakukan hari ini, maka pimpinan akan memutuskan bahwasanya apakah putusannya nanti akan diberhentikan, akan dijelaskan argumentasi penyelidik dan penyidik juga tentunya apa yang menjadi dasar mereka memberhentikan kasus ini. Dinamika di dalam gelar perkara tersebut sebelum polisi menyimpulkan apa hasil gelar perkara ini, Anda melihat akan seperti apa? Ada saksi dari pihak pelapor, pihak terlapor, pihak penyelidik, akan seperti apa? Begini, jadi yang melakukan penyelidikan ini kan tim, ya, dan tim itu diketuai oleh seorang ketua, ya, tim penyelidik yang disupervisi oleh penyidik. Nah, dia akan menjelaskan apa yang sudah dikerjakan oleh tim ini. Lalu dia akan memberikan kesempatan untuk memberikan komentar. Nah, dia harus bisa menjaga suasana sehingga gelar perkara ini bukan arena debatable. Artinya arena yang saling membenarkan diri sendiri. Sudah baik tidak itu ada pelapor, lagi enggak. Dia hanya meminta keterangan aja, resume apa yang sudah dilakukan ini, dan para terlapor juga, dan ahli juga nggak lagi diminta keterangan sehubungan dengan berita acaranya, enggak. Tidak diminta keterangan lagi. Dia hanya minta penjelasan apakah ini sudah sesuai keterangan Anda yang Anda sampaikan, tidak ada argumen, apa kesimpulannya, baru nanti disampaikan di situ. Tetapi tidak serta-merta keterangan ataupun kesimpulan dari pelapor dan terlapor itu menjadi dasar untuk memutuskan. Karena keputusan tetap ada pada penyidik.
dan penyelidik. Bahkan seorang Kapolri juga itu tidak bisa intervensi. Artinya Kapolri bilang, oh harus begini, nggak bisa. Karena kewenang penuh itu adalah kepada tim itu. Dan karena tim itulah yang nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya kepada pimpinan. Kang Asep, ini artinya di dalam gelar perkara nanti sudah tidak ada lagi perdebatan di antara keterangan ahli. Perkap Kapolri, peraturan Kapolri 2012 jelas, tegas, tuntas. Aturannya rinci sekali lagi. Jadi ketika penyelidik mengambil kesimpulan, itulah selesai. Soal nanti ini benar atau salah yang diambil kesimpulan, kan ada kembali proses yang jadi dakwaan. Menjadi dakwaan ini kan surat dakwaan itu. Kalau menjadi dakwaan. Kalau jadi dakwaan, kalau enggak ya kalau jadi kan. Nah kalau enggak ya sudah, tidak boleh misalkan. Nanti penyelidik mengatakan ini bukan tindak pidana, kan penyelidik itu bagaimana apa ini tindak pidana atau bukan. Ketika ada menyatakan ini bukan tindak pidana, siapapun tidak boleh. Ini artinya ahli nanti di sana hanya memaparkan apa saja yang mereka, poin-poin yang mereka concern about, kemudian nanti penyelidik juga sudah memiliki standpoint sendiri, kemudian keterangan dari para ahli ini boleh digunakan, boleh tidak digunakan penyelidik untuk menentukan keputusan. Tidak ada debat lagi di dalam gelar perkara. Nah, katakan sekarang yang ikut gelar perkara ini kan baru pertama kali kan di Republik ini kejadian gini. Katakanlah sekali dengar keterangan ahli, kan dicatat nanti oleh dalam berita acara sekarang. Nah, ketika udah selesai semua terkumpul, udah ditutup nyatakan gelar perkara ini, nah mereka yang menentukan kesimpulan apakah tindak pidana atau tidak bukan. Sekali lagi sebenarnya penyelidik saya udah tahu lah, udah bisa menentukan sebenarnya. Cuma tadi bilang kalau ada yang kekurangan silahkan masukkan. Tapi sekali ketika entar malam atau besok silahkan dalam tanda petik kalau di hakim musyawarah ya untuk diucapkan musyawarah untuk ucapan di antara polisi, saya pikir siapapun tidak boleh. Apapun keputusannya nanti tekanan akan tetap ada kepada kepolisian. Apakah dilanjutkan, apakah dihentikan, tekanan tetap akan ada. Polisi harus seperti apa, Kang? Ya, sekarang kan sering saya katakan maaf KPI jangan sensor saya, itu tanggung jawab saya. Kalau nggak saya jangan Metro ya. Jangan Metro yang disensor. Asep Iwan aja, saya tanggung jawab saya nggak apa-apa. Kan sering saya katakan bahasa kami sering di kalangan penegak hukum persetan dengan apapun di luar. Kami itu bicara fakta hukum. Mau apa, mau tekanan, kan mau intervensi. Kita ini ada faktanya, alat buktinya ini. Apakah masuk nggak unsur-unsur pidana? Peduli amat mau orang mau ngomong apapun, mau tekanan siapapun, mau atasan, mau bawaan, kiri kanan, peduli amat sekali lagi. Karena hukum bicara hukum tidak ada kepentingan lain. Hukum aja bicara hukum, tidak boleh hukum dibicarakan dengan yang lain. Kalau hukum ada kepentingan politik, ada kepentingan lain, itu bukan bicara hukum lagi. Artinya apa? Ada independensi, imparsialitas, itu dilanggar. Polisi, jaksa, hakim, penegak hukum lainnya, advokat, sama kitab sucinya. Ya, ketika kebebasan penegak hukum itu diberikan ini faktanya, ini datanya, ini alat buktinya, ini kejadiannya, ini peristiwa, parameternya alat bukti tadi yang 5. Itulah tidak boleh di luar itu. Baik. Kita akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk nanti memantau kondisi terkini dari